Episode 2171. Sepertinya tidak ada orang kuat yang akan mengambil tindakan dalam waktu singkat. Jadi, bergulinglah ke dewa ini. Setelah Sun Si terdiam, wajah orang jahat itu menjadi mengerikan, tubuhnya berubah menjadi binatang buas, langkah kakinya menginjak kehampaan, dan dia menyapu ke arah Xiao Xiao dan Xiao Lin. Roh jahat menakutkan yang dibawanya seperti akhir hari, dan tidak ada yang bisa melakukannya, musuh. Pembangkit tenaga listrik yang menyentuh reinkarnasi, meskipun karena keterbatasan pesawat, kekuatannya tidak cukup untuk mengerahkan 100%, tetapi begitu kekuatan dikerahkan, itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, bukan untuk menghancurkan bumi, menyebutkan kedatangan orang ini, tetapi dengan bantuan klan jahat asing beberapa alat jahat tidak hanya dapat menyembunyikan nafas mereka sendiri, tetapi juga menghindari induksi yang kuat di dunia. Meskipun benua Douqi adalah bidang tingkat rendah dengan stabilitas yang buruk, di bawah kendali orang jahat, fluktuasi energi serangan tidak akan menghancurkan tempat ini. Kakak, ayo pergi. Ekspresi Xiao Lin berubah, dan dia mendorong Xiao Xiao keluar. Garis-garis di tengah alisnya bermekaran dengan kecemerlangan tiada akhir, sama mempesona seperti bulan yang cerah. Kapak darah, berburu, dan Zi, Tutian, lautan api dan awan. Melihat pemandangan ini, hati para pembangkit tenaga listrik puncak Douseng di sekitarnya bergidik. Melawan depresi besar, mereka menunjukkan semua semangat juang di tubuh mereka tanpa jejak, mencoba mengulur waktu bagi keduanya untuk melarikan diri. Saudaraku, kamu benar-benar nakal. Jika sesuatu terjadi padamu, aku, kakak perempuanku, tidak akan tega melihat ayah dan ibuku mencium mereka. Bawalah anggota klan yang lain dan hiduplah dengan baik. Ini adalah penghiburan terbesar bagi adikku. Dalam kehampaan, tubuh yang hampir sedingin es sedikit bergoyang, bibir merah menggoda terbuka sedikit, dan ada kebanggaan tak berujung di pipi yang bisa disebut menakjubkan, dan tidak ada keraguan atau sanggahan yang diperbolehkan. Di antara pinggang dan anggota badan yang ramping, seekor ular berwarna-warni yang panjangnya hanya 1 inci berdiri dengan tenang, dan cahaya ganas muncul di atas mata ular itu, seperti gunung berapi yang ditekan hingga batasnya, akan memuntahkan amarah yang tak ada habisnya. Tidak, saudari, murid Xiao Lin menyusut dengan hebat, dan kesedihan yang menakjubkan muncul, dan raungan yang menusuk hati menembus langit dan langsung menuju ke langit. Sebelum Xiao Lin dan banyak orang kuat dapat bereaksi, tubuh mereka tiba-tiba diselimuti oleh semburan energi warna-warni, dan mereka terlempar ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Ayah dulu melindungi kami dan melindungi benua ini. Sekarang Xiao Xiao sudah dewasa, jadi biarkan aku yang melakukannya. Setelah melakukan semua ini, wajah cantik Xiao Xiao menunjukkan sedikit kelegaan, dan ular kecil berwarna-warni di atas tubuhnya menjerit di langit. Puff, awan di puncak kanopi mulai berubah, dan pancaran sinar energi yang berdebar-debar jatuh dari langit. Kekuatan semacam itu cukup untuk menelan langit dan melahap bumi. Itu untuk ular piton yang menelan nyata. Piton menelan berwarna-warni. Baiklah, gunakan saja darahmu sebagai sumber daya tarik untuk membantu kami menemukan jejak klan Xiao. Naga itu hidup. Meskipun orang jahat itu terkejut, serangan ini tidak dapat menghentikannya, dan suaranya yang keras seperti datangnya penghancur dunia, yang seketika merampas semua kehidupan di dunia ini. Ada rasa jijik di pipi pria jahat itu, dan dengan jentikan jarinya, cahaya sihir yang sangat gelap menyembur keluar. Sisi, serangan dahsyat itu sangat kuat dan mengenai tubuh Xiao Xiao dengan ringan. Xiao Xiao sepertinya terluka parah. Sebenarnya, saya lebih suka orang hidup daripada orang mati. Biarkan yang hidup menyaksikan perbudakan dengan mata kepala mereka sendiri, dan kemudian ditarik keluar dari darah mereka atas permintaan mereka, dicabut dari kekuatan aslinya, dan bahkan menyaksikan kehancuran dunia ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan cara itu, kerusakan yang disebabkan oleh klan Xiao terhadap kita dapat dikurangi. Satu pukulan menghancurkan seluruh pertahanan dan serangan Xiao Xiao. Tubuh langsing Xiao Xiao terikat kuat oleh belenggu energi hitam dan merah. Sosok bergelombang itu bahkan terlihat lebih jelas, namun di kulit tubuhnya, bekas darah terkorosi, mengalir keluar. Kamu setan, kamu tidak bisa mati. Jadi, kirim raja ini ke neraka. Merasakan kata-kata provokatif dan penuh kebencian dari pria jahat itu, mata Xiao Xiaomei memerah, tubuhnya yang terjerat energi iblis bergetar tiba-tiba, dan ular berwarna-warni di sekitarnya langsung terbang ke langit, digantung ke langit, mendengung guntur dan kilat, menelan langit. Kekuatan-kekuatan telah meningkatkan kekuatan keduanya hingga puncak. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika kamu ingin disalahkan, kamu adalah akar dari keluarga Xiao. Mati. Melihat karakter Xiao Xiao yang keras kepala dan kejam, bahkan menggunakan ular 7 warna sebagai panduan, kekuatan di luar dunia ini meletus, tetapi orang jahat itu mendengus dingin. Telapak tangan gelap terentang, jari-jari hitam pekat terentang, dan kekuatan jahat tak terlihat menyelimuti Xiao Xiao dalam kehampaan. Puff. Tidak ada jejak rasa kasihan dan batu giok, telapak tangan orang jahat itu mengepal dengan keras, melampaui kekuatan menakutkan Xiao Xiao, dan menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Kulit yang menarik, berenang menuju tubuhnya. Kekuatan jahat yang menakutkan semacam itu, saya khawatir dalam sekejap mata, itu akan menggerogoti seluruh hidup Xiao Xiao. Bahkan kekuatan luar angkasa yang menakutkan yang ditimbulkan oleh cengkeraman tangan yang erat, setelah larut, sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Xiao Xiao dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Piton menelan berwarna-warni, mekar.
Melihat pemandangan ini, 3.000 sutra biru Xiao Xiao jatuh seperti ratu yang sekarat, tanpa ingatan apapun tentang hidupnya, lingkaran cahaya warna-warni tertinggal di sekujur tubuhnya. Di atas langit, ular kecil berwarna-warni di awan menukik ke bawah, dengan aura menakutkan seperti bambu patah, jatuh dengan cepat. Tetapi bahkan dengan tingkat kekuatan ini, ia tidak dapat melawan orang jahat. Saudari, Nona Xiao Xiao. Yang mulia ratu. Menyaksikan pemandangan ini, hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi menakjubkan, hidung mereka menjadi masam, dan gelombang asam mengalir ke dalam hati mereka tanpa disadari. Energi darah menyebar, langsung menghancurkan perisai energi dari penutup pelindung Xiao Xiao, dan bergegas menghadapi pusat pertempuran. Bahkan jika kekuatan mereka tidak signifikan, mereka tidak akan pernah membiarkan Xiao Xiao jatuh di depan mereka seperti ini. Untuk mati, mari kita semua mati bersama. Itu konyol. Orang jahat itu sepertinya tidak terburu-buru, dengan sedikit rasa jijik di matanya, menyaksikan pemandangan yang menyentuh ini. Bang bang bang, ular berwarna-warni itu diberkati oleh kekuatan awan di langit, dan kekuatannya meroket, terus-menerus melambaikan pancaran cahaya warna-warni, mencoba mengusir kekuatan jahat itu, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, ia dimakan olehnya, memutarbalikkan kekuatan luar angkasa dan kekuatan jahat Xiao Xiao. Terpengaruh. Anak nakal, Wong berdengung, sudut mulut Xiao Xiao dipenuhi darah yang terlihat jelas. Di bawah penindasan kekuatan ruang dan penindasan kekuatan jahat, tubuh menjadi tegang, dan rasa distorsi muncul. Tampaknya momen berikutnya akan hilang sepenuhnya dan berubah menjadi debu. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan getir dan keras kepala, semua kekuatan di tubuhnya langsung mendidih. Ledakan dirimu. Dengan darahku, darah itu menodai 9 langit. Dengan kekuatanku, semua kejahatan akan diguncang kembali. Sebuah suara yang kuat muncul dari mulut Xiao Yan, tiba-tiba, semburan cahaya muncul di seluruh tubuh, berkedip-kedip seperti kunang-kunang. Tidak, saudari, tidak, semua orang berada dalam kekacauan, terutama Xiao Lin, yang memiliki wajah cantik, pupil matanya mengecil, tubuhnya bergerak cepat, ujung jarinya tanpa ampun tertanam di daging dan darahnya sendiri, dan rasa sakit yang menusuk hati muncul. Wong berdengung. Dua kekuatan menakutkan itu akan segera dilepaskan, tetapi pada saat yang sama, mereka ditekan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan kekuatan jahat dari orang jahat serta kekuatan luar angkasa tidak muncul pada akhirnya. Pijakan teratai berwarna kuning seperti perisai cahaya energi yang tidak bisa dihancurkan, menyelimuti semua orang di atas langit di sini. Lain kali, jangan lakukan hal seperti ini. Semua kekuatan di tubuh Xiao Xiao menjadi sunyi, dan ketenangan pikiran yang telah lama hilang muncul tanpa sadar. Suara agung dan hangat terdengar dari langit jauh. Semua orang menunduk, dan Wei Wei bisa melihat sosok hitam yang agak kurus berlari kencang. Dan garis besar, punggung, dan bahkan nafas dari bayangan hitam kurus ini tampaknya persis sama dengan apa yang disebut pembangkit tenaga listrik tertinggi di benua Doki. Itu adalah Kaisar Yan Xiaoyan, episode 2172. Apakah ini ilusi? Adegan yang tiba-tiba itu membuat Xiao Xiao, yang sudah bertekad untuk mati, sedikit tersesat, seolah-olah halusinasi singkat muncul di benaknya, mata merahnya terus berkedip, dan bulu mata tipisnya mau tidak mau menatap kecepatan di tanah, di kejauhan. Memindahkan bayangan. Bayangan hitamnya memang tipis, namun sekilas memberikan rasa ketenangan pikiran. Aura yang sangat stabil di atas bayangan hitam dapat memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dengan dia di sana, tampaknya dunia ini tidak akan runtuh, tidak peduli wajahnya. Tidak peduli musuh kuat macam apa. Maaf saya terlambat. Kali ini, dengan ayah di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Suara tajam itu sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, dan tepat setelah dilepaskan, seluruh dunia bersenandung, bayangan hitam tipis melangkah, telapak tangan lebar membelai rambut wanita cantik itu, dan kekuatan lembut itu tersalurkan seperti nektar. Memutar, melihat sosok jangkung yang sedang memikirkan Cao Xie, Xiao Xiao tertegun sejenak, lalu mengangkat jari rampingnya dan dengan lembut mencubit lengan pria itu. Sisi, apa yang kamu lakukan? Itu menyakitkan. Ketika pria itu melihat ini, dia juga mengerutkan kening, dengan ekspresi kooperatif di wajahnya, dan senyuman yang sangat menyayanginya. Ayah, mendengar suara pria yang begitu familiar itu, garis pertahanan terakhir di hati Xiao Xiao runtuh, air mata mengalir seperti bendungan yang meledak, dan tubuh indahnya menimpa Xiao Yan, seolah-olah dia telah kehilangan mainan kesayangannya dan jahat terhadap ayahnya. Seorang gadis kecil centil, masih ada sedikit ratu di atasnya. Guru, adegan mendadak ini juga memenuhi pikiran banyak pembangkit tenaga listrik lainnya. Segera, satu demi satu, mereka memandang dua orang di langit dengan mata heran, dan wajah mereka sangat terkejut dan bersemangat. Itu dia, itu dia, itu dia, pria itu kembali, orang paling berkuasa di benua Doki, Kaisar Yan Xiaoyan. Wong berdengung. Setelah istirahat, Suner dan ketiga putrinya Yanran melangkah keluar dari kejauhan, terutama ketika Cailin Meimei melihat wanita tak tertandingi dalam pelukan Xiaoyan, jantungnya berdebar kencang, dan bekas luka di tubuh Xiao Xiao seperti akupuntur yang langsung tertusuk. Dalam hati Cailin, kemarahan yang luar biasa muncul. Serahkan ini padaku, ibumu dan mereka juga kembali. Cepat pergi. Xiaoyan menenangkan Xiao Xiao dan ular kecil berwarna-warni itu, dan segera membawanya ke kehampaan dan menyerahkannya kepada ketiga gadis Cailin. Dia baru saja bangun, dan ada pembantaian yang langka dan sangat gila di matanya, menatap lurus ke arahnya. Orang jahat di depanmu.
Memasuki benua Doki, karena kabut darah jahat di atas langit, semua kekosongan terkurung, sehingga beberapa waktu terbuang, tapi untungnya belum terlambat. Xiao Yan. Pada saat ini, dengan kemunculan Xiao Yan, rasa jijik di mata orang jahat itu menghilang, digantikan oleh tampilan yang bermartabat. Saluran luar angkasa dibangun oleh seseorang, dan sepertinya seseorang melintasi ruang melalui saluran luar angkasa, jadi dia mengirim orang ke saluran luar angkasa untuk menjaganya. Jika Xiao Yan muncul di sini, saya khawatir nasib kedua raja di saluran luar angkasa akan sangat jelas. Sepertinya namaku juga sudah menyebar ke telinga ras alienmu. Tapi saya yakin setelah ini, reputasi saya akan terus berkembang. Dalam suara Xiao Yan, niat membunuh yang dingin muncul. Jelas sekali, orang ini benar-benar telah menyentuh skala kebalikan Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan telah berubah menjadi binatang buas, dengan niat membunuh dingin yang tak ada habisnya di matanya, membuat kekosongan ini menjadi kekerasan. Kocok. Niat membunuh yang sangat dingin seperti itu, seperti gua dingin 10.000 tahun, bergetar. Sepertinya yang disebut penguasa wilayah api tak berujung itu benar-benar luar biasa, tapi... Orang jahat itu mendengus dingin, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam berdarah, dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Puff! Suara yang tajam dan kasar terdengar di langit, dan semua orang tanpa sadar mundur, memberikan ruang di sini untuk mereka berdua. Keduanya menyerang satu demi satu, seperti dua dewa, setiap kali mereka bergerak, mereka akan menimbulkan rasa distorsi yang tak ada habisnya. Retakan. Setelah keterikatan, pria jahat dan Xiao Yan saling meninju, dan kekosongan di sekitar keduanya, seperti retakan pada lensa pecah, menyebar dari pertarungan antara keduanya. Sungguh membuat iri memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tengah tahap pertarungan abadi bintang 8. Dengan satu pukulan, mata pria jahat itu akhirnya berubah suram saat ini. Jelas sekali, rumor tentang Xiao Yan tidak salah. Bahkan setelah pertarungan sederhana, orang jahat itu tahu bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan lebih baik daripada yang dikabarkan. Lebih menakutkan. Retak. Klik. Retakan dao demi dao menyebar, menghancurkan langit dan bumi ini, makna perubahan tidak ada habisnya. Armor merah pada orang ini seharusnya menjadi alat yang jahat. Dengan benda semacam itu, dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya tanpa gangguan dan tidak dibatasi oleh pesawat. Sebaliknya, saya tidak memiliki perlindungan dari kekuatan itu. Saat saya menggunakan kekuatan di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, saya akan terjepit oleh pesawat ini setiap kali saya menggunakannya, dan saya akan tersingkir oleh pesawat ini, akan tersingkir setelah kebuntuan yang panjang. Keduanya berhenti, dan Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak tersembunyi. Xiao Yan, ingat nama raja ini, keluarga kerajaan di luar wilayah, Raja Beya. Orang jahat itu memberikan senyuman muram, dan suara menakutkan membuat kehampaan berdengung di sini, tapi di belakangnya, ada energi jahat yang kuat, yang dengan cepat muncul dan terbentuk, seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu. Wah! Dengan lambaian besar tangan Xiao Yan, api-api suci muncul, menstabilkan ruang ini, jika tidak, pertempuran pembangkit tenaga listrik kesempurnaan abadi bintang 8 akan cukup untuk menghancurkannya dengan mudah. Domain api suci. Setelah memanggil duo, dia membawa dua sosok Raja Bea dan dirinya sendiri ke wilayah kekuasaannya sendiri, dan berdiri di puncak genting jauh sekali. Baru saat itulah dia merasa lega. Pendekatan ini secara alami dapat meminimalkan kerugian dan kerusakan. Tidak ada gunanya melakukan begitu banyak hal. Klan Xiao, kali ini akan terjadi pertumpahan darah sepenuhnya. Ada ketakutan di mata sedingin es Raja Beya, setelah bernapas, sebuah lubang hitam muncul di belakangnya, dan 10 orang melangkah keluar pada saat yang sama, membuat ruang domain Xiao Yan berdengung, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya, kapan saja. 10 orang membentuk noda petir hitam bersama-sama, meledak ke arah Xiao Yan dan mengelilinginya, mengunci semua rute pelarian Xiao Yan, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam setiap tubuh sungguh mengerikan. Pada saat ini, banyak orang yang membeku sesaat, menyaksikan perubahan situasi pertempuran di langit, tanpa sadar tangan mereka mengepal. Jika pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua ini kalah, saya khawatir hanya mereka yang melakukannya sendiri. Bahkan jika mereka terjatuh, mereka akan merasa jauh lebih baik daripada rasa malu karena dikuasai orang lain. Ibu, ayah, maukah kamu menang? Dengan hidung merah, Xiao Xiao berbaring diam di pelukan Cailin, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia lihat, dan mengerucutkan bibirnya dengan lembut. Dia tahu betul kekuatan mengerikan Raja Bea, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, ayahmu yang terkuat. Orang-orang ini pantas dihukum mati atas kejahatan mereka. Ketiga gadis Cailin tidak bergerak. Tujuan mereka secara alami adalah untuk mempertahankan dunia ini dan melindungi benua ini. Sisa kekuasaan harus diserahkan kepada Xiao Yan. Tapi langit terlihat seperti ini, suara dengungan terdengar, disertai dengan kapal luar angkasa yang besar, sebuah celah tiba-tiba robek dari kehampaan awan, yang sangat mengejutkan. Episode 2173. Apa yang terjadi? Melihat celah yang tiba-tiba muncul di awan, sebuah kapal luar angkasa perlahan muncul, dan ekspresi Raja Bea menjadi jelek. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatan dan keterampilan Xiao Yan. Aura menakutkan yang terdapat di kapal luar angkasa membuat alisnya berkerut. Pangeran, situasi di sini mungkin telah dilihat oleh wilayah api tak berujung. Orang-orang itu adalah pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung. Kamu memiliki status terhormat, jadi kamu harus segera pergi.
Di antara 10 bayangan, ada satu orang yang memiliki mata yang sangat tajam dan sekilas berbicara, tetapi suaranya sangat khawatir. Bagaimanapun, ini adalah dunia dengan 1000 orang, bahkan dengan perlindungan alat jahat dan 10 raja biasa, itu tidaklah cukup. Selesaikan krisis di sini. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja biasa di antara 10 ras jahat asing, kamu benar-benar menakutkan. Tetapi pelaku kejahatan ekstrateritorial yang tidak dimiliki oleh raja tingkat ketiga hitam, putih dan merah, 10 raja biasa, tidak dapat menahanmu. Xiao Yan melirik ke masa lalu sesuka hati, dan menemukan bahwa di antara 10 bayangan, kekuatan sebenarnya berkisar dari tahap awal Douxian bintang 8 hingga tahap lengkap, tetapi kekuatan mereka jauh dari tingkat raja yang ditemui Xiao Yan di masa lalu. Setelah merasakan masa lalu, nampaknya kekuatan jahat di tubuh mereka secara kualitatif berbeda dari raja-raja sebelumnya. Perasaan seperti itu, seolah-olah kekuatan di dalamnya dipicu oleh pencabutan bibit, dan itu sia-sia dan tidak pasti. Meski begitu, dengan lambaian tangannya, dia bisa memanggil 10 raja sebagai pembantu. Saya khawatir identitas orang ini pasti tidak rendah di antara ras jahat asing. Jangan terlalu banyak bicara. Raja Bea mendengus dingin, sederet taring berwarna darah terlihat di sudut mulutnya, sangat liar, sangat berbeda dari manusia. Pergi, aku akan menangani Raja Bea, dan pembangkit tenaga listrik lainnya akan menangkap mereka hidup-hidup. Dengan lambaian telapak tangan Xiao Yan, lusinan fluktuasi energi yang menghancurkan bumi langsung meletus di atas pesawat luar angkasa, dan lusinan orang kuat datang satu demi satu untuk mengepung orang-orang ini. Sisi, pria yang menakutkan. Di belakang daratan, Xiao Zhanyao dan yang lainnya gemetar kegirangan dan langsung berdiri dari tempat duduk mereka. Dengan indera penciuman mereka tidak dapat mengetahui bahwa itu adalah kekuatan Douxian, tetapi setelah merasakan masa lalu, mereka menemukan bahwa kekuatan pada tubuh mereka hampir sama. Sekarang jumlah orang adalah keunggulan mutlak Xiao Yan. Di mata mereka, ekspresi lega muncul, seolah-olah bencana di benua Douqi telah berakhir. Membunuh. Ini adalah ras jahat dari luar wilayah, kamu harus berhati-hati agar tidak dirusak oleh mereka. Jika perlu, kamu bisa bunuh diri. Hun Tianhao memimpin dan melancarkan pertempuran di alam api suci yang besar. Orang-orang kuat lainnya mengikuti. Seluruh alam berdengung, dan fluktuasi energi yang agung terlihat, dan seluruh benua Douqi menjadi bergejolak. Para alien juga merupakan rival lama. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua membayar dengan nyawamu. Naga memiliki sisik terbalik, kamu akan mati jika menyentuhnya. Mengabaikan pertempuran di sekitarnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi aura pembantaian yang tak ada habisnya, dia langsung mengunci Raja Bea, dan suaranya terdengar seperti guntur yang teredam, bergema di alam semesta. Namun, aura Raja Bea ini sepertinya mirip dengan aura makhluk kecil itu, Raja Golem. Kekuatan macam apa itu? Tampaknya ada banyak perpecahan di antara ras jahat di luar dunia. Mereka berdua adalah raja dan belum masuk ke tingkat ketiga hitam, putih dan merah, tapi mereka bisa memperbudak 10 raja biasa. Bahkan jika aku salah perhitungan, kamu tidak bisa membunuhku hari ini. Dan aku juga sangat ingin mencobanya. Sejauh mana api sucimu sudah terkendali? Menghadapi barisan besar Xiao Yan, Raja Bea terkejut, tapi dia tidak memiliki rasa takut, dan menatap Xiao Yan dengan mata berapi-api. Naga iblis ada di sini. Raja Bea mendengus dingin, meraih tangannya ke suatu tempat di ruang domain api suci, kekosongan itu runtuh, dan ada genangan cairan hitam melonjak di dalam, tetesan air hitam menetes, dan tiba-tiba berubah menjadi garis sepanjang puluhan meter. Di ruang yang luas, makhluk yang sangat jahat perlahan muncul. Ho, naga iblis muncul, separuh tubuhnya bermandikan tetesan air hitam, keserakahan tak berujung melintas di mata naga, tubuhnya ditutupi lapisan sisik naga hitam, dan jejak kejahatan hitam tetap ada, tetapi separuh tubuhnya saja yang dibawa, semua orang di sini. Depresi yang tak ada habisnya. Tahap reinkarnasi. Ia tidak bisa datang ke sini. Menderita sampai mati. Cakar naga. Xiao Yan meraung, sangat menyadari kekuatan sebenarnya dari orang ini, guntur dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya, bergerak dan bergerak tanpa henti, cairan berwarna kuning adalah berkah, dan misteri kuno yang mencerminkan telapak tangan kanan Xiao Yan. Tangan emas itu tampak seperti cakar Jackie Chan, dan serangannya menjadi semakin intens, seolah-olah di bawah pukulan ini, semuanya hanya bisa hancur. Budidaya transformasi kelima Dewa Naga tidak memerlukan bantuan apapun. Ini juga yang disadari Xiao Yan ketika dia dipromosikan ke tahap tengah dari Fighting Immortal Bintang 8. Itu adalah keberadaan si pembunuh. Namun, meski tidak memerlukan bantuan ramuan obat apapun, Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan cakar Dewa Naga ada hubungannya dengan penggunanya. Cakar naga Xiao Yan saat ini cukup kuat untuk memusnahkan orang-orang terkuat di tingkat reinkarnasi, dan bahkan layak untuk bereinkarnasi sudah cukup untuk bertarung, tetapi dibandingkan dengan cakar naga Raja Naga Emas, jaraknya masih jauh. Adapun rahasianya, saya khawatir saya hanya bisa pergi ke klan naga untuk mencari tahu di masa depan. Membunuh. Naga itu tidak muncul secara keseluruhan. Nafasnya dan Raja Bea sama dengan mereka yang baru saja memasuki siklus reinkarnasi. Tidak ada berkah dari alat jahat. Dengan keterbatasan pesawat, ia tidak bisa datang ke sini, tapi separuh tubuhnya melayang. Cakar naganya yang hitam pekat berubah menjadi bayangan hitam, dengan aliran aura hitam yang mendidih, tenggelam ke dalam kehampaan di bawah tatapan semua orang, dan menghilang seketika.
Bang bang bang. Melihat lenyapnya serangan cakar naga yang aneh, Xiao Yan mencibir. Segera, cakar naga emas diangkat secara horizontal di atas kepalanya, dan suara keras muncul. Retakan, cakar naga hitam dan cakar naga emas bersentuhan, kekosongan terdistorsi, dan aura yang sangat mendominasi dan jahat menyebar, dan setelah beberapa saat, cakar naga itu dengan cepat hancur seperti sengatan listrik. Kekuatan jahat, api penyucian tertinggi. Melihat pemandangan ini, Raja Beya menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia sangat bingung dengan cakar emas raksasa Xiao Yan. Suara itu jatuh, dan di atas tubuhnya, tetesan air hitam jatuh dari udara tipis, menetes ke ruang api suci, dan semburan kabut darah muncul, juga mekar dengan pola merah yang indah, seperti untaian mayat yang samar, suram dan berdarah. Tekstur merah. Memanfaatkan waktu untuk menghentikan naga iblis yang memukul mundur dan kembali ke kehampaan, Xiao Yan melirik Raja Beya dan menemukan bahwa garis merah yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tengah alis orang ini, seperti iblis. Xiao Yan belum pernah mendengar nafas dan kekuatan seperti itu. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Xiao Yan, keputusan pembakaran misterius yang telah lama hening, api suci api jiwa batu ember dan cincin Kaisar Yan, berdengung keras, seolah-olah mereka diprovokasi oleh semacam provokasi, dan keliaran yang sulit diatur menyebar. Nafas seperti itu menghadapkan pola merah di tengah alis Raja Bea, dan bahkan melampauinya. Episode 2174. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapinya. Ada kegilaan di sudut mulut Raja Bea, dia berbeda dari orang kuat sebelumnya. Keputusan yang membara, merasakan gelombang gelap dan jahat mengamuk di mana-mana, Xiao Yan duduk di kehampaan, dan Fen Jue, yang sudah terpatri di benaknya, mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Api-api suci, suntikan. Dulu, Xiao Yan selalu mengabaikan Fen Jue, dan kekuatannya yang lemah membuat sulit mengendalikan Seng Yan dan Fen Jue. Sekarang dia telah melangkah ke 8 bintang, itu sudah cukup untuk mengolah Fen Jue, yang telah lama tertunda. Tingkat latihannya tampaknya tidak penting di dunia besar, tetapi kekuatan besar dari 7 seni dewa masih ada jauh di dalam pikiran Xiao Yan, terutama ketika dunia iblis membuka segel Kaisar Iblis, 3 seni dewa dibawa ke Xiao Yan. Kejutan dari hal ini membuat Xiao Yan mengerti bahwa seni sihir mungkin terkait dengan siklus reinkarnasi di masa depan. Wong berdengung. Ini adalah pertama kalinya menjalankan Fen Jue dengan kekuatan dewa pertarungan bintang 8. Dengan suntikan api suci, Xiao Yan menemukan bahwa segalanya berbeda. Fen Jue melepaskan aura kaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti pusaran lubang hitam tanpa dasar, api suci muncul, memurnikan semua aura jahat di sini dalam sekejap, dan bahkan gelombang gelap yang dilepaskan oleh Raja Bea juga cepat mundur. Apakah ini Fen Jue yang legendaris? Hahaha. Melihat pemandangan ini, suara Raja Bea mengandung kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu raungan. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, itu benar-benar milik teknik budidaya terbaik di dunia 1000 besar, dan itu juga merupakan teknik budidaya tertinggi yang dipraktikkan oleh Raja Suci dan yang lainnya saat itu. Karena kamu di sini, ayo tinggal. Xiao Yan tidak tahu kenapa Raja Bea ini tertawa begitu aneh, tapi dengan kekuatan Fen Jue dan kekuatannya saat ini, Xiao Yan yakin Raja Bea akan dibunuh sendiri. Tuan Domain, 10 pembangkit tenaga listrik tingkat raja biasa dieksekusi dan dibunuh, dan tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Namun, kekuatan orang-orang ini tidak sebanding dengan raja pada umumnya, dan kekuatan jahat di tubuh mereka hanyalah ilusi, seolah-olah mereka dibantu oleh seseorang yang mencabut bibit tersebut. Ini sangat aneh. Hun Tianhao dan 2 makhluk abadi bintang 8 berbicara bersama, dengan keraguan besar dalam suara mereka. Di masa lalu, pembangkit tenaga listrik tingkat raja biasa seperti keberadaan hari kiamat, tetapi sekarang tingkat Wang telah menjadi preman penuh waktu bagi orang lain. Dan kekuatannya juga lemah, tidak sedikit. Kesenjangan seperti ini tidak bisa dihindari. Retakan. Dengan satu telapak tangan, lingkaran api suci yang tak berujung muncul, dan semburan api Sansekerta bertahan di sekitar Raja Bea, memurnikan sumber kejahatan yang melanda dirinya, dan menggunakan nyala api suci untuk melakukan keputusan yang membara. Sekarang Xiao Yan seperti **** secara umum, keseluruhan orang telah menjadi tinggi dan kuat. Naga selamatkan aku. Raja Bea yang telah memenangkan tiket tersebut melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mampu menampilkan Fen Jue hingga saat ini, dan rasa percaya diri serta antusiasme di wajahnya akhirnya tergantikan oleh pucat. Jika bukan karena garis merah di alisnya yang memancarkan kekuatan jahat, saya khawatir dia akan kehilangan semua kekuatan hidupnya. Retakan. Hentikan. Kekosongan di mana naga iblis muncul barusan telah dihancurkan oleh Xiao Yan, dan sekarang aura naga iblis muncul, mencoba menyelamatkan Raja Bea, Hun Tianhao dan yang lainnya bergegas langsung ke sana. Mencicit. Dengan keras, di saat yang sama, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan semua orang. Bayangan hitam itu seperti kilat. Sebelum semua orang bisa melihat orang ini dengan jelas, orang ini langsung melindungi Raja Bea. Jahat, putra dewa jahat. Melihat sosok mungil di depannya, ada energi merah tak berujung di matanya, jejak energi merah anggun, seperti kekuatan yang ditakuti semua dewa, muncul. Bahkan garis darah merah di tengah alis Raja Boneka bersinar dengan cahaya yang mengerikan, dan lingkaran bayangan jiwa jahat yang besar, seperti rumah dewa jahat, melindungi mereka berdua. Apa? Putra dewa jahat? Tidak baik. Kedua tubuh itu muncul begitu saja.
Dengan kejutan tambahan dari perlindungan bayangan jiwa jahat, ketika menyentuh tirai langit di puncak benua, sosok mungil dengan ekspresi yang tidak biasa mengulurkan tangannya dan melambai ke kehampaan, dan kegelapan dan asteris saluran luar angkasa muncul keluar. Puff! Keduanya tenggelam ke dalamnya pada saat bersamaan dan menghilang. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya tidak dapat menyentuh fluktuasi level itu. Kedua orang ini, saat ini, Xiao Yan selalu merasakan ilusi di dalam hatinya, sepertinya identitas kedua orang ini sangat bagus, terutama Raja Boneka. Setelah bernafas, energi langit dan bumi di seluruh benua Doki menjadi menggeliat, dan sinar cahaya berkibar di pipi semua orang dengan hangat, membuat mereka sadar. Bencana sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, seluruh dunia menjadi sunyi, kekosongan yang rusak diperbaiki oleh banyak orang kuat yang menemani Xiao Yan, sosok yang tak terhitung jumlahnya berlutut satu demi satu, dan sebuah suara yang kuat terdengar. Kaisar Yan perkasa, kekuasaan Tuhan mungkin masih ada. Sudah berakhir, terima kasih atas kerja kerasmu. Suara lega Xiao Yan terdengar. Ayo pergi, pulang. Setelah mengusir semua orang, Xiao Yan kembali ke penampilan normalnya. Dia membawa ketiga wanita dan yang lainnya dalam satu gerakan dan menuju ke belakang. Kota Wutan, Aula Klan Xiao. Yanzi kecil, dasar bocah bau. Anggota inti keluarga Xiao, Xiao Zhan dan dua kakak laki-lakinya, Xiao Chen dan lainnya, tentu saja termasuk putri ketiga Cailin. Hei. Melihat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Dia sangat senang dengan pemandangan hangat ini. Untungnya, belum terlambat untuk datang ke sini, jika tidak, benua Doki akan sangat berbahaya. Melihat suasana ini, Mu Yingying mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dengan lembut. Ibu, apakah ini? Wawasan Xiao Xiao yang tajam secara alami menganalisis sesuatu, dan segera cemberut di samping Cailin. Saya tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Cailin juga tidak berdaya tentang hal ini. Lagi pula, dia jarang peduli dengan hal-hal seperti Xiao Yan. Pemikiran konservatif orang ular ditakdirkan agar dia tidak ikut campur setelah menikah dengan Xiao Yan. Ayah, ini menantu perempuanmu yang ketiga. Xiao Yan meraih tangan giok Mu Yingying dan mendatangi Xiao Zhan dan Yao Lao. Apa? Tiga menantu perempuan. Mendengar perkataan Xiao Yan, kedua bersaudara di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Oke, halo, menantu perempuan ketiga. Yao Lao mengangguk, matanya penuh kelegaan. Ayah, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Bibi Yun Yun, Bibi Xiaoyi dan Si Yan berada di tengah pertempuran, tapi mereka dibawa pergi. Melihat kerumunan itu tertawa, Xiao Xiao berlari ke depan Xiao Yan dengan sangat marah, dan berkata dengan dingin, jelas ada sedikit ketidakpuasan terhadap Xiao Yan dalam suaranya. Apa? Saat Xiao Yan mendengar ini, dia buru-buru panik. Kejadian ini terjadi sebelum kedatangannya, dan tidak ada cara untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Hal-hal spesifik. Oh, kenapa gadis ini pergi? Saat Xiao Yan sedang berbicara, Xiao Xiao perlahan membanting pintu dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang saling memandang dengan cemas. Ayah, mereka bertiga sepertinya telah diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik di langit berbintang yang jauh. Dari situasi darurat saat itu, seharusnya tidak ada yang salah. Tapi level itu jelas bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Xiao Lin berdiri dan membantu Xiao Xiao. Gadis ini telah menghabiskan banyak upaya dalam mengelola daratan selama bertahun-tahun. Dia telah lama menduduki posisi tinggi. Titik awalnya secara alami berbeda dari orang biasa. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Kemarilah, beri aku minum, hari ini rumah keluarga Xiao sedang bersorak-sorai. Satu demi satu, suara-suara hangat muncul, dan kediaman besar klan Xiao menjadi makmur dan hidup. Adegan reuni tampak sangat hangat. Episode 2175. Kegembiraan itu berlangsung sekitar 1 hari. Dari pagi hingga malam, seluruh klan Xiao, dan bahkan seluruh benua Doki, cuacanya sangat panas. Dengan berita kembalinya Kaisar Yan, pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke rumah klan Xiao, mencoba untuk melihatnya. Postur dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Pertama, untuk memberi selamat kepada Xiao Yan, dan kedua, untuk memahami apa yang disebut dunia baru. Bagaimanapun, keempat Xiao Yan adalah orang kuat yang kembali dari dunia baru. 2 hari kemudian, klan Xiao kembali ke pegunungan. Sekarang hanya ada 3 putri Suner, Xiao Zhan, Xiao Chen, Yao Lao, dan beberapa patriark kuat lainnya dari klan Guntur dari klan Yan. Tentu saja, mereka berkumpul di sini untuk membahas hal berikutnya. Ada orang lain, Hun Tianhao. Saya harus mengatakan bahwa orang ini memiliki lebih banyak informasi daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Dia telah membantu Xiao Yan beberapa kali, dan sekarang dia mendapatkan kepercayaan mereka. Yanzi kecil, kali ini. Setelah sekian lama, Yao Lao menjadi orang pertama yang berbicara, melihat wajah Xiao Yan tidak banyak berubah, namun kekuatan jiwanya yang tajam mampu menangkap perubahan halus. Jelas sekali, dalam beberapa dekade Xiao Yan pergi tanpa mengudara, kehidupan orang ini pasti tidak akan senyaman benua Doki. Namun, mereka semua bertarung melawan para suci dengan kuat, dan ada banyak obat ajaib, jadi penampilan mereka tidak banyak berubah selama beberapa dekade. Yah, 5 hari. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Selalu ada sedikit kekhawatiran di mata Xiao Yan.
Yang menjadi perhatian bukan hanya keselamatan benua Doqi, tapi juga ketiga putrinya yang menghilang dengan cara yang aneh. Di antara ketiga putrinya, kecuali Ziyan, dua lainnya memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, sehingga bahkan setelah mengalami baptisan di dunia, Xiao Yan masih tidak bisa melepaskannya. Namun, Xiao Yan percaya bahwa di antara mereka berdua, sepertinya mereka akan bertemu lagi setelah sekian lama, dan pada saat itu, rekening lama dan lama ini akan diselesaikan bersama. Kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar menakutkan sekarang. Dan kekuatan sosok jahat yang muncul beberapa hari lalu benar-benar di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Sekarang setelah malapetaka selesai, saya tidak tahu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan saudara Xiao Yan. Patriark klan Lei dan Patriark klan Yan bertanya dengan penuh harap, suaranya penuh kegembiraan. Benua Doqi memang tidak terlalu aman, dan benua ini terbagi menjadi bidang atas, tengah, dan bawah di dunia besar, dan benua Doqi hanyalah yang terendah. Pembatasan antar pesawat membuat kami tidak bisa tinggal dalam waktu lama. Jiwa senior, saya tidak tahu apakah ada cara untuk menaikkan level pesawat di benua ini atau meningkatkannya. Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Sol Tianhao yang ada di sampingnya. Jaringan informasi klan jiwa telah diatur sangat jauh, jadi tentu saja merupakan rencana terbaik untuk menanyakan hal semacam ini kepadanya. Meningkatkan level benua, melakukan ini dapat sepenuhnya meningkatkan stabilitas spasial di sini, kepadatan energi langit dan bumi dengan kelipatan geometris, dan itu cukup untuk mengikat benua Doqi dan benua Dodi untuk membantu satu sama lain. Namun, pendekatan ini terlalu ekstrim dan hanya sedikit orang yang pernah melakukannya di masa lalu. Wajah Hun Tianhao tenggelam saat dia memikirkan tentang apa yang dia coba ingat. Ras kuno yang menghilang di benua Doqi tidak banyak bicara tentang ras kuno di benua Dodi. Meskipun ada beberapa klan yang tidak memiliki hubungan baik dengan klan Xiao, mereka mendapat bantuan dari klan Yao kuno. Segalanya menjadi sangat sederhana. Ngomong-ngomong, aku ingat seorang tetua dari klan jiwaku secara tidak sengaja memperoleh sebuah buku kuno, dan ada catatan yang tidak jelas di dalamnya. Untuk meningkatkan level bidang benua membutuhkan hal inti. Inti dari pesawat. Hun Tianhao tiba-tiba menepuk kepalanya, seolah dia teringat sesuatu, dan mengatakan apa yang dia ketahui dengan ekspresi sangat bersemangat. Inti dari pesawat. Xiao Yan bergumam, aku khawatir benda ini lebih berharga hanya dengan mendengar namanya, tapi dengan arahan umum, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Kelahiran inti pesawat sangatlah istimewa. Hanya di lautan 10.000 tahun kecil kemungkinannya untuk dilahirkan. Ada suatu daerah bernama benua Yuanhai yang jauh dari benua Doudi. Konon terdapat sumber daya yang begitu berharga di dasar laut selama beberapa generasi. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan harta karun seperti itu dari benua Yuanhai. Lagi pula, di mana yurisdiksi negeri dongeng itu? Hun Tianhao mengatakan ini, alisnya berkerut, tidak sedikit dari 7 dunia yang saling bertarung secara terbuka dan diam-diam. Oke, berangkat besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menjaga saluran luar angkasa, dan pimpin sekelompok kerabat dan teman ke sini ke area kebakaran tak berujung di benua Doudi, di mana mereka akan mendapatkan sumber daya terbaik. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat tinggal di benua Doqi dengan tenang, dan tunggu aku mengambil kembali inti pesawat dan meningkatkannya. Setelah pesawat benua Doqi ditingkatkan, ia akan mampu menghadapi benua Dodi, membentuk saluran luar angkasa antara satu sama lain, yang sangat nyaman. Xiao Yan tertawa, senang sekali bisa menyelesaikan masalah besar di hatinya. Bagaimanapun, benua Doqi adalah dunia tempat Xiao Yan dilahirkan dan dibesarkan, dan dia sudah memiliki perasaan yang kuat. Sekarang kamu sudah memutuskan, mari kita mulai. Tapi selanjutnya, saya khawatir ini akan membutuhkan kerja keras dari ketiga wanita dan para leluhur. Xiao Yan tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat ditunda, dan sekarang dia kekurangan waktu, dia buru-buru berkata. Ya, semua orang mengangguk, terutama para leluhur dari beberapa klan, mata mereka penuh kegilaan. Mereka sudah ingin menginjakkan kaki di dunia itu, tetapi tidak ada peluang untuk menghancurkan saluran luar angkasa. Sekarang setelah Xiao Yan kembali, kekhawatiran di hati mereka menghilang dalam sekejap. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sudah lama tidak menemukan jalan kembali ke benua Doqi setelah ras kunomu menetap di benua Dodi? Xiao Yan bergumam seolah dia teringat sesuatu. Pada saat itu, perang antara langit dan bumi baru saja berakhir, dan semua jiwa hancur, dan masing-masing dari mereka sibuk memulihkan kesehatannya. Kemudian, ras masing-masing juga mengirimkan personel yang kuat untuk menemukan saluran luar angkasa kembali ke Do. Benua Qi, selama beberapa dekade, tidak ada berita. Selain itu, benua Dodi terus berselisih. Orang-orang yang berkuasa terus berubah, dan ada perbedaan pendapat yang besar di antara ras-ras kuno, jadi masalah ini telah diangkat ke permukaan, memegang. Tetapi informasi terakhir yang saya dapatkan sepertinya mengatakan bahwa saluran luar angkasa ke benua Doqi telah runtuh, dan karena ada makhluk yang sangat menakutkan menempati ruang tersebut, saluran tersebut tidak dapat dibangun, Sol Tianhao menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba tercengang. Dalam hal ini cocok dengan situasi Raja Naga Emas dan pusat kekuatan klan jahat ekstrateritorial yang mereka temui ketika 5 kaisar menerobos langit. Pada titik ini, keadaan di benua Doqi dianggap tenang. Karena pembatasan pesawat, Suner dan ketiga putrinya terus mengirimkan orang-orang kuat ke wilayah api yang tak ada habisnya untuk menjaga perdamaian kedua benua. Adapun Yao Lao dan lainnya,
mereka tinggal di benua Doki, kecuali beberapa ras lainnya. Kecuali sang patriark, banyak orang tidak pergi, dan benua Doki sudah menjadi tanah air mereka, dan sulit untuk menyerah. Tentu saja, karena kekuatan mereka, Xiao Xiao dan Xiao Lin tidak bisa tinggal di benua Doki dan harus datang ke wilayah api tak berujung. Dengan kedatangan keduanya, setelah rukun satu sama lain, terutama banyak tindakan Mu Yingying yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, kontak semakin dalam, dan dengan pencerahan Suner Cailin, beberapa orang merasa lega, dan kemudian keluarga sepertinya itu menyenangkan. Melihat Suner dan Cailin terlihat begitu bahagia, terutama Xiao Xiao dan Xiao Lin, dua pria yang menggemaskan, Mu Yingying menjadi cemburu dan mencoba mencari Xiao Yan untuk bekerja bersama beberapa kali, namun sayangnya tidak berhasil. Adapun Xiao Yan, setelah menyiapkan wilayah api tak berujung dan benua Doki, dia bergegas ke benua Yuanhai tanpa henti, dan peningkatan pesawat benua Doki tidak dapat ditunda. Episode 2176. Benua Yuanhai, terletak di bawah yurisdiksi alam abadi seribu besar dunia, berjarak ribuan mil dari benua Dodi. Meski tidak sekaya dan sejahtera seperti benua Dodi, namun juga merupakan tanah yang subur. Tidak terlalu banyak intrik di sini. Setiap orang fokus pada budidaya makhluk abadi. Yang terpenting tempat ini tidak termasuk dalam kategori dunia manusia, melainkan termasuk dalam wilayah yang dikelola oleh dunia abadi. Di antara 7 alam, persaingan untuk wilayah masing-masing sangat sengit, dan mereka saling bermusuhan. Namun, masalah ini tentu saja tidak sulit bagi Xiao Yan. Reputasi Xiao Yan saat ini perlahan menyebar di dunia, jadi setelah beberapa kesepakatan, Xiao Yan diam-diam melewati sarana yang bagus, datang ke benua yang cepat ini. Tentu saja, hal ini juga disebabkan oleh para pembangkit tenaga listrik teratas di berbagai alam, yang takut menjaga dari ras jahat di luar alam, sehingga mereka mengabaikan pengelolaan alam bawah. Sekte ini sungguh aneh, sebenarnya dibangun di tengah laut. Xiao Yan merasa sangat tertekan saat ini. Kini, di terumbu karang di tepi laut, memandangi laut kelabu di hadapannya, angin laut yang sedikit asin dan ombak besar menerjang. Menurut informasi Hun Tianhao, inti pesawat tersebut ada di benua ini. Karena wilayah lautnya, Xiao Yan menghabiskan 10 hari untuk menemukan benua ini dan akhirnya menetap di sana. Inti dari pesawat kemungkinan besar ada di wilayah laut ini, dan wilayah laut ini dikendalikan oleh Sekte Abadi, jadi Xiao Yan tetap di sini. Saudara ini, melihat matamu begitu panas, kamu pasti seseorang yang ingin menyeberangi lautan dan bergabung dengan Sekte Abadi. Tidak lama kemudian, beberapa perahu nelayan berlabuh di tepi laut, dan di antara mereka, beberapa pria parubaya yang antusias datang dengan makian, tampak mudah didekati, dan langsung menjadi dekat dengan Xiao Yan. Di 7 alam, kecuali beberapa alam yang sangat istimewa seperti alam hantu dan alam iblis, penghuni alam lain pada dasarnya adalah manusia. Ya, Pak Tua, saya tidak tahu apa itu Sekte Abadi wilayah laut ini. Bisakah orang tua itu menjelaskannya padaku? Xiao Yan mengangguk dan bertanya dengan serius. Tidak mungkin. Penampilan Xiao Yan tidak berubah untuk waktu yang lama, dan sekarang dia terlihat seperti pemuda berusia 30-an. Selain tenaga yang melonjak di tubuhnya, di mata para nelayan yang kekuatannya tersebar di mana-mana, ia telah menjadi seorang nelayan yang energik, anak laki-laki. Sejujurnya, Sekte Abadi Laut adalah sekte terkuat di benua Yuanhai kita. Tidak ada yang tahu berapa banyak murid dan makhluk abadi yang ada di Sekte Abadi, tetapi setiap kali ada bencana di benua itu, akan ada bencana abadi di Sekte Abadi, meredakan bencana. Jadi wilayah laut ini dihormati dan diabadikan oleh banyak dari kita. Alasan mengapa mereka mendirikan base camp di tengah laut, menurut rumor, adalah untuk melupakan manusia yang terjebak oleh cinta di dunia. Dikatakan bahwa ada banyak manusia yang telah lulus ujian Sekte Abadi dan bergabung dengan mereka. Mereka baru berkultivasi selama 100 tahun dan berhasil naik ke alam abadi. Berbicara tentang alam abadi, mata nelayan tua itu tidak bisa tidak bersinar, dan dia sangat rindu. Dunia abadi, apa itu? Xiao Yan sedikit terkejut. Dia telah pergi ke alam iblis dan alam hantu selama bertahun-tahun, tetapi kedua alam ini adalah alam yang sangat besar, yang satu menguasai benua, dan ada banyak benua di bawahnya, jadi pemahamannya tentang alam abadi masih di atas pusat alam abadi. Dunia. Alam abadi menguasai sangat sedikit pesawat, tetapi alam abadi adalah negeri surga, di mana terdapat peri yang tak ada habisnya, anggur dan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya, dan yang paling penting, dikatakan bahwa jika Anda mengolah dan menjadi abadi, Anda bisa menikmati hidup yang kekal dan keabadian. Dunia abadi sangat dekat dengan pusat dunia abadi. Banyak orang ingin masuk ke dunia abadi dan mendambakan pusat dunia abadi, untuk mengejar jalan tertinggi dunia besar. Dunia abadi adalah surga yang diimpikan oleh banyak manusia. Nelayan tua itu membuka mulutnya dan berkata dengan kagum. Orang tua, saya tidak sabar mendengar Anda mengatakan itu. Apakah ada orang yang memasuki laut sekarang? Ya, Zhang Saner, bawa dia ke kapal feri kakak iparmu. Setelah beberapa pertimbangan, Xiao Yan naik feri dengan tenang dan menuju ke tengah laut, tetapi feri ini sangat mewah, dan jurumudi feri sangat senang ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan sedang menuju ke Sekte Abadi. Area lain di benua Yuanhai telah saya periksa dengan cermat. Menurut induksi, inti pesawat kemungkinan besar ada di sini. Namun, ada sesuatu yang aneh di Sekte Abadi wilayah laut ini. Xiao Yan duduk dengan tenang di rumahnya. Entah kenapa,
Kali ini inti pesawat selalu mendapat ilusi yang membuat dagingnya bergetar. Hal terdalam yang tersembunyi jauh di dalam tubuh, bola roh api, dengan lembut melepaskan sentuhan fluktuasi misterius, dan lingkaran sinar api menyebar seperti percikan api. Untuk sementara, kekuatan di tubuh Xiaoyan diam-diam merangkak turun, kekuatan yang dikeluarkan oleh Mingming Fire Spirit Orb tidaklah tirani, namun membuat tubuh Xiaoyan bergetar tanpa disadari, dan rasa dingin muncul di dalam hatinya. Fluktuasi seperti ini, Xiaoyan tertegun sejenak. Jika bukan karena manik roh besar lainnya, itu akan menjadi harta karun dengan level yang sama. Wong berdengung. Segera, di atas tubuh Xiaoyan, skala dominasi Qian meledak seketika, seolah melindungi Xiaoyan dari kekuatan bola roh api. Skala Baxia adalah skala naga yang berhubungan dengan Raja Naga Baxia. Apa-apaan ini? Mata Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan makna yang dalam, dan keterkejutan di hatinya tidak dapat ditambahkan lebih jauh. Sepertinya kali ini layak dilakukan. Terdengar suara yang tersisa, dan kapal feri besar itu berlayar dengan selamat menuju tengah laut. Adik, ini dia, Sekte Abadi Laut ada di depan. Dikabarkan ada kekuatan misterius yang terisolasi dari laut di sini, jadi kita tidak bisa melewatinya. Kamu bisa pergi dan mencobanya. Kapten Feri berkata pada Xiaoyan. Terima kasih, Pak Tua. Sambil berbicara, Xiaoyan naik ke udara, kakinya bergerak cepat di permukaan air, dan dia menjatuhkan kartu koin emas yang berat, dan menghilang dalam sekejap. Juru Mudi, ini 10.000 koin emas. Seseorang memeriksanya dengan cermat dan berseru kaget. Haha, orang ini mungkin juga master tersembunyi. Kemudi Feri mengangguk sedikit, 10.000 koin emas bukanlah jumlah bagi mereka. Wilayah laut yang luas terbentang sejauh mata memandang, dan permukaan air berwarna biru muda berkilauan, tapi tidak peduli bagaimana Xiaoyan bergerak, ia tidak dapat memasuki interior. Aneh, sepertinya selalu berputar di sekitar sini. 10 menit kemudian, Xiaoyan berhenti dan memandangi pulau yang berdiri di atas laut di kejauhan. Pulau itu abadi dan menarik. Wah, tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, semburan gelombang yang menyilaukan tiba-tiba meletus di permukaan air, membentuk gelombang raksasa yang menyerang Xiaoyan. Di atas gelombang besar, tidak seperti semprotan air, ia mengandung sedikit cairan Qian, yang meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Ini, fluktuasi formasi. Setelah beberapa saat, merasakan kekuatan ini, sisik di atas tubuh Xiaoyan mulai berkedip, dan kekuatannya bergema perlahan. Di bawah gema kekuatan ini, gelombang air biru pecah, dan saluran yang dibuat oleh kolom air biru menghubungkan pulau-pulau di tengah laut. Xiaoyan terbangun, dan bola naga di tubuhnya mulai menjadi panas. Episode 2177. Engah kepulan. Sebelum melewati lorong gelap, gelombang energi muncul dari balik pintu cahaya di kehampaan. Pada saat yang sama ketika semua orang berjalan melewati gerbang cahaya keemasan, mata Xiaoyan menjadi hitam, dan sesaat kemudian dunia gelap gulita memenuhi pupil matanya. Jejak raungan hantu yang sangat menakutkan, tekanan yang sangat menakutkan, dan tekanan air yang sangat menakutkan terpancar dari kehampaan di sekitarnya, menyebabkan semua kekuatan di tubuh Xiaoyan bergejolak pada saat yang bersamaan. Guru, jantung Xiaoyan tiba-tiba muncul, alisnya berdebar kencang, dan pemandangan mengejutkan menghantui hatinya. Mata yang menyipit telah beradaptasi dengan kegelapan di sini, dan mereka membukanya perlahan, dan kemudian penglihatan itu menyebar kemana-mana, arus hitam yang agung meraung seperti gelombang energi, dan ketiganya dikelilingi oleh arus gelap yang tak berujung. Ruangan itu sangat sunyi dan gelap, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya serta gelombang pasang bergoyang keluar. Jika pikiran tidak teguh, dalam waktu yang lama, saya khawatir kemungkinan besar akan hilang sama sekali di sini. Wong berdengung. Di sekitar mereka bertiga, cahaya Buddha emas mekar dengan aura menakutkan, melindungi mereka dari kegelapan dan tekanan derasnya sungai. Kitab suci Buddha membentuk suara Buddha yang enak dipandang. Apakah ini di bawah laut? Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki semuanya di sini, dan setelah Sun bernafas, sebuah ide berani muncul di benaknya. Yah, donornya memiliki penglihatan yang sangat bagus. Guru Zen memegang tongkat nyanyian emas di tangannya, ujung Zen beriak dalam kegelapan, terus-menerus dipenuhi dengan cahaya Buddha emas untuk melindungi mereka. Tempat ini berada di bawah laut 10.000 meter, dan aura represif yang tak ada habisnya membuatnya sulit untuk bergerak. Jika bukan karena perlawanan cahaya Buddha dengan tongkat Zen, saya khawatir kekuatan reinkarnasi tidak akan mampu menyerbu tempat ini. Selain arus gelap yang melonjak di sekelilingnya, naik turunnya sangat menakutkan, dan perasaan tidak nyaman merasuki seluruh tubuh. Benda ini, mungkinkah itu Raja Naga Tiran? Setelah mendapatkan kembali ketenangan pikirannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seekor raksasa dengan tubuh lebih dari 1000 zang muncul di depannya. Menambahkan kekuatan di tubuhnya untuk bergema, Xiaoyan berkata dengan terkejut. Tubuh megah itu seperti tembok yang membentang ribuan mil, tetapi di tubuhnya terdapat noda darah merah yang tak terhitung jumlahnya, dan parasit aneh pada noda darah tersebut membentuk garis hitam samar, yang sangat mencolok mata. Ledakan. Pada saat yang sama, sisik dan api kuning di tubuh Xiaoyan dilepaskan bersamaan, melindungi perisai cahaya Buddha emas ini, memancarkan aura suci yang tak ada habisnya dan sensasi terbakar yang menyengat. Sumbernya adalah parasit gelap itu. Itulah kekuatan ras jahat dari luar wilayah. Terlebih lagi,
Kekuatan semacam ini adalah orang terkuat yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya, dan itu benar-benar membuat Xiao Yan merasakan semacam getaran yang telah lama hilang. Scales of the Underlord dan Holy Flame telah menunjukkan permusuhan yang begitu ekstrim terhadap kekuatan ini, sepertinya ada sesuatu di dalam yang membuat kedua kekuatan tersebut melonjak. Ini menakutkan. Dengan air liur mengalir di tenggorokan Xiao Yan, dia menarik napas dalam-dalam, tidak mampu menahan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pemandangan di depanku terlalu mengejutkan dan mengerikan. Dalam kehampaan yang gelap, aliran air yang sangat besar, dan garis pandang mengikuti. Di kedalaman di mana parasit hitam yang tak terhitung jumlahnya bercokol, mayat abadi berdiri dengan tenang di sini, dan parasit kecil yang tak terhitung jumlahnya di mayat itu mengeluarkan suara mencicit, mau tidak mau merasa berbulu, sepertinya bahkan jiwa pun akan terkorosi olehnya. Donor, saya yakin Anda seharusnya merasakan bahwa makhluk raksasa di depan Anda adalah tubuh Raja Naga Baxia. Orang tua itu adalah orang dari dunia Buddha, dan dia tidak peduli dengan urusan dunia. Namun, dia dikepung dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dari suku jahat di luar alam, dan dia dibantu oleh Raja Naga, jadi dia dengan sukarela meninggalkannya di sini untuk membantu Raja Naga menjaga tubuhnya. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku membuatku menunggumu. Ada sedikit kegembiraan di mata Master Zen, terus-menerus berjalan bola-bali antara mayat gelap dan Xiao Yan. Tahap reinkarnasi ganda, Xiao Yan mengangguk, sekilas kekuatan Master Zen terlihat jelas, dan dia juga tahu tujuan orang ini. Tunggu, jatuhkan tubuh Raja Naga. Sepertinya dia teringat sesuatu, Xiao Yan bertanya-tanya, kulitnya menjadi menakjubkan untuk beberapa saat, dan dia tertekan. Raja Naga Baxia memiliki kekuatan untuk melewati suan-suan. Setelah dipenjara oleh pembangkit tenaga listrik klan jahat di luar alam, kekuatan sumbernya lolos, tetapi tubuhnya tertinggal di sini. Tuan Raja Naga pernah meninggalkan ramalan, menerobos formasi yang dia dirikan, dan memiliki api suci, dia adalah orang yang ditakdirkan, dan tubuhnya yang mendominasi diperoleh oleh orang yang ditakdirkan ini. Guru Zen tua memutar manik-manik Buddha dengan satu tangan dan terus melantunkan kitab suci Buddha di mulutnya untuk melawan kekuatan gelombang gelap di sekitarnya. Jika tidak, tanpa tembakannya, mereka bertiga akan dihancurkan oleh kekuatan mengerikan di sini dalam sekejap. Senior, tingkat kekuatan ini terlalu tirani, aku khawatir anak ini. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia berhati hangat, setelah menimbangnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Parasit jahat semacam ini mungkin diubah oleh suatu kekuatan jahat. Setelah terbangun, kekuatan ketiganya tidak bisa dilawan. Kekuatan Zheng Yulang terlalu lemah. Meskipun teknik kultivasinya istimewa, tidak akan membantu jika dia tidak bisa tinggal di sini. Kekuatan Master Zen hanya pada reinkarnasi tingkat kedua, dan bahkan jika dia bergabung dengan Xiao Yan, dia mungkin tidak dapat menghadapinya. Tubuh Raja Naga Tyrant cukup kuat untuk menahan serangan apapun dari pembangkit tenaga listrik di bawah tingkat keempat dari reinkarnasi berikutnya. Juga, Raja Naga pernah meninggalkan ramalan. Tentu saja, dia telah membuat rencana yang pasti, jadi donor tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang perlu dilakukan donor hanyalah bergandengan tangan dengan saya untuk melawan musuh. Guru Zen sangat pendiam, seolah-olah dia baru saja menceritakan hal yang sangat mudah, dan makna di baliknya sangat jelas. Menolak pembangkit tenaga listrik reinkarnasi 4 kali lipat. Xiao Yan berkata dengan heran, tapi sepertinya tidak mungkin menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan tubuh yang ditinggalkan oleh orang kuat seperti itu. Xiao Yan selalu merasa bahwa lini bisnis ini sengaja diatur. Sebelumnya, masih ada rejeki bagi pendonor, tunggu sampai urusannya selesai, saya butuh bantuan pendonor untuk membunuh iblis ini. Guru Zen berkata, sambil berbicara, di telapak tangannya, jejak api biru terang berkedip-kedip seperti elf yang pintar. Api Qian itu seperti api tapi bukan api, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya pasti adalah kekuatan Raja Naga. Kekuatan ini menggemakan sesuatu di tubuh Xiao Yan. Itu adalah Burning Jue. Apa ini? Murid Xiao Yan menyusut dengan erat, dan rasa terbakar di tubuhnya membengkak seperti orang gila, dan dia melepaskan keserakahan yang tak ada habisnya terhadap api di telapak tangan Master Zen. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja Naga, dan diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Donor, ambillah. Begitu Guru Zen selesai berbicara, api biru itu seperti kuda liar yang melarikan diri dari kendalinya, dan langsung naik dan turun, menuju ke tubuh Xiao Yan. Wong berdengung. Api Qian baru saja menyentuh tubuh Xiao Yan, dan gelombang riak energi yang sangat kaya dilepaskan tak terkendali. Benda ini, sebenarnya, di saat yang sama, Fen Jue, yang tidak pernah berubah di tubuh Xiao Yan, mulai berubah aneh. Sedangkan untuk perisai cahaya Buddha, kegelapan kehampaan yang tak berujung juga mulai mengalir, dan rasa distorsi muncul, dan parasit gelap yang tak terhitung jumlahnya di atas tubuh bagian bawah terbangun selangkah demi selangkah. Ketika parasit ini bangun, saya khawatir tempat ini akan sepenuhnya berevolusi menjadi api penyucian manusia. Episode 2178. Rasanya hangat sekali. Ditutupi oleh api Qian, Xiao Yan merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan merasuki anggota tubuhnya, dan bahkan jiwanya sangat terpelihara. Kekuatan murni semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Membakar alam pertama, membakar fondasinya. Mengendarai kemudi. Suara luar biasa datang dari dalam tubuh. Suara itu muncul begitu saja. Guru Zen tua dan pria cantik di sampingnya tegang dan gemetar, lalu mereka langsung berlutut, ketidaktaatan apapun.
Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa Feng Jue tingkat pertama yang dia kembangkan di masa lalu hanyalah sebuah kulit. Rasa kekuatan yang telah lama hilang membuat Xiaoyan untuk pertama kalinya merasa bahwa kekuatan Feng Jue cukup untuk melampaui seluruh dunia. Wah, setelah api Qian memperbaiki dan memberi nutrisi pada tubuh Xiaoyan, kekuatannya tiba-tiba jatuh, dan langsung berubah menjadi cairan mendidih panas yang tak terhitung jumlahnya, membungkus tubuh Xiaoyan. Suhu tinggi yang mengerikan dan air yang sangat panas membasahi Xiaoyan dengan erat, wajah Xiaoyan langsung menjadi pucat, dan kulitnya segera memerah, seolah-olah dia akan diserang sepenuhnya oleh air ini kapan saja dan meledak. Tapi, sialan, Xiaoyan mengertakkan gigi dan menanggung siksaan mengerikan yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Nyala api Qian ini bukanlah nyala api, melainkan energi yang sangat istimewa, yang memiliki daya tarik fatal bagi Feng Jue. Sepertinya itu adalah hadiah untuk Xiaoyan barusan. Itu memperbaiki dan memberi nutrisi pada tubuh Xiaoyan, dan langsung berubah menjadi bisul. Air bersuhu tinggi sedang memasak Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan telah mengembangkan transformasi Dewa Naga, dan tubuhnya jauh lebih tirani daripada orang biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan hari ini sebenarnya menderita karena mendidihnya air itu. Rasa sakit seperti itu tidak hanya terjadi pada tubuh, tetapi juga dari penempaan jiwa. Namun, setelah mengalami siksaan yang berbeda dari orang biasa, kekuatan di tubuh Xiaoyan, termasuk Feng Jue, menjadi misterius, dan aura kuno memenuhi kedalaman pikiran Xiaoyan. Itu adalah salah satu dari 6 alam Feng Jue yang sebenarnya. Menguasai. Melihat ekspresi kesakitan Xiaoyan, pria tampan itu juga sedikit khawatir, karena takut Xiaoyan tidak akan mampu menahan kekuatan setingkat ini. Ini caranya sendiri, dan ini kesempatan terakhir kita. Jika dia gagal, parasit gelap ini akan bangun sepenuhnya. Saat itu, tubuh Baxia akan terkorosi, dan dunia ini akan menghadapi krisis. Sedangkan bagi kami tidak bisa lepas dari kesialan. Guru Zen tua tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, dia hanya bisa menunggu dengan tenang, jadi dia melipat tangannya, manik-manik Zen dengan cepat berputar, dan suara kitab Buddha kuno dan damai meresap ke udara, mengurangi rasa sakit Xiaoyan. Air, api, guruh, kayu, tubuh Xiaoyan penuh dengan lubang dan dikelilingi oleh 4 jenis energi, namun dalam menghadapi berbagai siksaan dan ujian yang dihasilkan oleh api biru, Xiaoyan tidak mundur selangkah, mengertakkan gigi, dan melawannya selangkah demi selangkah, melangkah. Ketekunan dan ketekunan seperti itu membuat guru Zen penuh pujian. Puff, dengan suara, di bawah siksaan keempat kekuatan ini, ada semburan guntur yang teredam dan teriakan bernada rendah di tubuh Xiaoyan. Tampaknya tes penyiksaan telah berakhir, dan Xiaoyan samar-samar merasa ada lebih banyak Feng Jue dan Seng Yan di tubuhnya. Menghubung. Hubungan ini adalah tanda bahwa api-api suci didorong hingga batasnya. Hahaha, kesuksesan. Suara gila Xiaoyan keluar, dan tepat di atas tubuh Xiaoyan, ada aura menakutkan yang membuat dunia kagum. Tampaknya pukulan dan tendangan Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengerikan, menakutkan. Karena berhasil, ayo pergi. Guru Zen tua itu mengambil tongkat Zennya dan berkata sambil tersenyum. Langer, kembalilah. Di masa depan, sekte ini akan diserahkan kepadamu. Ketika suara itu jatuh, Guru Zen melambaikan tangannya dan menyuruh pria tampan itu keluar. Adapun apakah dia bisa menggunakan ini untuk mewujudkan kekuatan dominasi, itu adalah keberuntungannya. Tuan, tolong. Xiaoyan menarik napas, dan Feng Jue siap kapan saja. Pergi. Staf Zen melambai, dengan penekanan yang kuat, dan tiba-tiba patung Buddha emas di sekitar tubuh menyelimuti kedua tubuh, dan kedua tubuh itu melonjak pada saat yang sama, langsung menyapu ke dalam tubuh Baxia. Di dalamnya terdapat kumpulan padat parasit gelap, dan itu adalah tempat di mana yang mulia iblis yang membahayakan tubuh bagian bawah tiran yang terkorosi ditempatkan. Dengan Xiaoyan melepaskan gerakan sebesar itu, banyak makhluk jahat di sini juga perlahan terbangun, dan nafas berat mengalir ke wajahnya. Menyelinap ke dalam tubuh Baxia, inilah pemandangan pesona melingkar yang ditekan dan disegel, alam gelap yang membentang ribuan meter. Aura yang mencekam dan mencekam membuat inti pertarungan melonjak di dalam tubuh, dan rasa dingin diam-diam muncul di dalam hati. Alam gelap sangat luas, dan arus gelap melonjak kemana-mana, menelan kehampaan, membuat tempat itu menjadi sangat ilusi dan terdistorsi, dan bahkan suara senandung samar, yang membuat jiwa tanpa sadar menyusut dan ketakutan. Ini adalah bagian dalam tubuh Baxia, dan juga merupakan tempat berkumpulnya kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kami hanya punya satu peluang. Jika kami menang, semua orang akan senang. Jika kalah, kalian akan dikubur bersama di dalam perut ikan. Di mata tua guru Zen, cahaya kemasan kitab Buddha berkedip-kedip, dan kemegahan yang tak ada habisnya bermekaran, yang sungguh menakjubkan. Ya, Xiaoyan mengangguk, semua kekuatan di tubuhnya begitu serius untuk pertama kalinya, bahkan sebelumnya, tidak ada penindasan seperti itu di hadapan para malaikat. Berdiri di alam gelap, Xiaoyan bisa merasakan makhluk jahat di sekelilingnya, yang terdiri dari parasit jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diam-diam merangkak dan merangkak, seperti semut, menggerogoti tubuh bagian bawah sang tiran sepanjang waktu. Bahkan betapa kejamnya tubuh bagian bawah, dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, suatu hari nanti akan dimakan dan dihancurkan sepenuhnya.
Tubuh dan asal-usul Raja Naga sangat diperlukan, jika tidak, dia akan menjadi sama kejamnya dengan Raja Naga Emas, dan dia tidak akan memilih untuk tinggal di tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia mendongak, menatap kekosongan di atas, dan menundukkan kepala tubuhnya. Kekosongan di sana telah sangat terkorosi, dan menjadi terdistorsi, dan pada saat ini terdapat parasit hitam paling kental yang mengintai. Altar hitam setinggi ratusan meter menjulang, dan ada beberapa anak tangga di atas altar. Di atas tangga, ada singgasana berwarna darah yang sedikit terangkat, yang menyentuh semua kekuatan di Xiao Yan. Di tahta merah, rantai-rantai Qian mengunci. Jaket merah tua duduk dengan tenang di atas tahta. Ketika Xiao Yan menatap jaket berwarna darah di atas tahta, aura menakutkan yang menjadi kabur karena daging dan darah muncul. Itulah Yang Mulia Iblis, karakter yang terkenal di antara suku-suku jahat di luar wilayah. Perintah Raja Merah, Markis Kelabang berbaju darah. Guru Zen membuka mulutnya, suaranya acuh tak acuh tetapi penuh ketakutan yang mendalam. Saat matanya melihat ke arah jaket di singgasana berwarna darah, ada sentuhan yang sangat berat. Nafas seperti itu tidak ada bandingannya di dunia, dan dunia di bawah lautan 10.000 kaki ini hanya bisa gemetar karenanya. Episode 2179. Sungguh menakjubkan. Melihat formasi misterius itu benar-benar hancur di bawah kekuatan timbangan dominasi, senyuman tiba-tiba muncul dari sudut mulut Xiao Yan, dan sepertinya perjalanan ini menjadi menarik. Kalau tidak, tanpa bantuan benda ini, benda yang tadi akan menyusahkanku untuk waktu yang lama. Tapi ngomong-ngomong, lokasi sekte abadi ini sepertinya agak aneh. Xiao Yan berdiri di atas air dan melihat ke atas, tetapi melihat makhluk besar muncul di ujung pandangannya. Dari kejauhan, dasar pulau itu seperti batu besar, dan tidak ada perbedaan. Puluhan mil pulau berdiri di atasnya, yang cukup mengesankan. Namun, suatu kekuatan di tubuh Xiao Yan membuat Xiao Yan samar-samar merasa bahwa, batu tersebut sepertinya bukanlah batu sungguhan, melainkan lebih seperti makhluk hidup. Adapun alasan spesifiknya, Xiao bukannya bisa menginginkannya, di dalam. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Setelah lulus ujian formasi, seharusnya tidak sulit bagiku di sini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu perlahan melangkah ke saluran kolom air dan menuju pulau. Jika kali ini inti pesawat berhubungan dengan Raja Naga, saya khawatir akan ada kebahagiaan ganda. Jalan pegunungan terjal, apakah ini satu-satunya jalan? Begitu dia menginjak pulau itu, merasakan energi langit dan bumi yang melimpah serta keharuman burung dan bunga, hati Xiao Yan menjadi lebih rileks. Pemandangan di sini indah sekali, dedaunannya rimbun, ibarat surga yang menyegarkan, namun hanya ada satu jalan di tengah jalan menuju rumah pulau. Mencicit, Xiao Yan berjingkat untuk menyembunyikan nafasnya dan berjalan menuju tengah pulau. Bagian tengah pulau ini berupa gunung kecil, dikelilingi pegunungan dataran rendah dan menjulang tinggi, dengan kemiringan sekitar 45 derajat, namun bahan obat berharga yang bisa dilihat di sepanjang jalan membuat Xiao Yan menghela nafas. Siapa yang bisa tinggal di sini? Sebenarnya ada nafas manusia di daerah terpencil di depan. Setelah berjalan sekitar puluhan langkah, Xiao Yan mendengar suara ombak air bermain bebek Mandarin di depannya. Dia segera melangkah keluar, dan perlahan mendekat dengan bantuan medan berbatu. Sebuah danau yang dikelilingi aura Qian samar muncul di pandangan Xiao Yan. Mustahil, di air danau yang jernih, sesosok tubuh berambut pendek sedang melompat-lompat kegirangan. Entah itu kulitnya yang halus atau bibir dan alisnya, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai yang paling cantik di dunia. Namun yang aneh adalah pada tubuh sosok tersebut terdapat lapisan energi Qian yang samar-samar, dan pada tubuh sosok tersebut, selain tampilan dasar kulit, tidak terdapat ciri-ciri wanita. Cetak cahaya Qian. Setelah menggunakan kekuatan jiwa untuk mengetahuinya, melihat tubuh terang di air kolam, bahkan di dahinya, pola Qian muncul. Pola sutra ini cukup familiar bagi Xiao Yan, karena bentuk segel cahaya Qian ini sangat mengesankan dengan penampakan sisik di atas tubuhnya sendiri. Meski ada sedikit penyimpangan, namun dengan kekuatan transformasi Dewa Naga, Xiao Yan sangat yakin bahwa garis di dahi pria di depannya memang segel cahaya tiran. WHO. Keluar. Pada saat Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, sepasang mata sedingin es muncul dari danau, berteriak dengan marah, dan muncul dari kolam. Meskipun kekuatannya hanya sekitar bintang 4 atau 5 dosian, itu menakutkan. Apakah itu laki-laki? Kulitnya yang berwarna merah muda dan lembut sepertinya bisa dengan mudah memeras airnya, ada bekas kemarahan di matanya, dan dia menatap Xiao Yan dengan sangat waspada. Engah kepulan, gelombang air muncul, dan semburan gelombang kristal muncul. Pria cantik ini berbunga merah, memegang pedang giok dan menunjuk ke arah Xiao Yan. Saya menerobos formasi wilayah laut, dan buru-buru masuk ke sini untuk menemukan jalan yang abadi, dan berharap yang abadi akan memandu jalannya. Xiao Yan berkata dengan hormat, mengatakan bahwa dia berharap dapat mengatasi rasa malu ini secara kebetulan. Tapi karena pria di depannya adalah laki-laki, apa yang baru saja terjadi tentu saja bukanlah kesalahpahaman. Apa? Kamu menerobos formasi di atas laut. Bibir merah pria cantik itu sedikit mengerucut, dan suara keterkejutan muncul, dan amarahnya bahkan sedikit mereda. Melihat ke atas, pria ini jelas terlihat seperti perempuan, dengan kulit merah putih, rambut pendek, bahkan bibir dan alis, yang eye-catching. Tubuh yang menggoda, tapi pria yang gagah. Namun, Xiao Yan tentu saja tidak akan peduli dengan orang ini, selama dia bisa membiarkan dirinya menemukan inti pesawat. Teman ini, tolong ikuti saya untuk bertemu dengan Master Sekte.
Dia buru-buru menghentikan serangannya, pria cantik itu berjalan mendaki gunung bersama Xiao Yan, cetakan cahaya biru di antara alisnya juga menunjukkan sedikit kehangatan. Xiao Yan tidak banyak bicara dan mengikuti, tapi intuisinya memberitahu Xiao Yan, aku khawatir sesuatu terjadi di sini, dan mungkin ada hubungannya dengan apa yang disebut hegemoni. Raja Naga Tiran, kekuatan puncak dari atribut air, jika dia bisa mendapatkan kekuatan penuhnya, saya khawatir kekuatan Xiao Yan akan melonjak pesat. Sepanjang jalan, keduanya tetap diam, namun berkat pertanyaan Xiao Yan, mereka mengetahui bahwa penampilan aneh pria cantik ini sepertinya ada hubungannya dengan latihannya yang luar biasa. Benar saja, dunia ini penuh dengan keajaiban. Di puncak-puncak kecil di tengah pulau, hutan kecil di luar rumah berwarna hijau, dan burung serta binatang bermunculan dari waktu ke waktu, yang damai. Tuan, ada seseorang di sini. Pria cantik itu dengan lembut membuka pintu, hanya untuk melihat seorang lelaki tua pendiam berlutut di kasur, seluruh tubuhnya ditutupi jubah kuning, untaian manik-manik rosario di jari-jarinya terus berputar, dan sudut mulutnya menggumamkan beberapa kata-kata yang agak aneh. Catatan misterius, tongkat Zen yang sedikit redup di samping tubuh diam-diam dikesampingkan, tapi kekuatan mengerikan dilepaskan dari yang tak terlihat. Orang tua itu memejamkan mata dan memberi hormat, dan suaranya sangat datar. Di depannya terdapat patung perunggu itu abadi seperti peri, namun memudahkan untuk membedakan sosoknya. Bodhisattva Sihai Guanyin. Melihat patung perunggu ini, dikombinasikan dengan situasi di sekitar lelaki tua ini, Xiao Yan terkejut. Pendonor ini, apakah dia bisa hamil dengan api suci? Orang tua itu berbicara dengan ringan, suaranya datar, tetapi memiliki makna yang dalam. Ya, Xiao Yan mengangguk, dan api kuning menyala dari tubuhnya, menyebabkan rumah itu sedikit bergetar. Meskipun beberapa pertanyaan mengganggunya, Xiao Yan tidak pandai berbicara. Segel cahaya Qian, Raja Naga di bawah tiran, apakah Master Sekte dari sekte ini atau Master Zen dari alam Buddha? Apa masalahnya? Wong Bas. Segera, tongkat redup di samping guru Zen meledak menjadi cahaya-cahaya Buddha, dan lingkaran cahaya biru dilepaskan bersamaan, menyegarkan dan menenangkan jiwa. Donor, itu bisa dianggap menunggumu. Pada saat ini, mata lama guru Zen langsung terbuka, dan sentuhan kekuatan lama muncul. Kekuatan semacam itu sebenarnya adalah reinkarnasi. Dan dalam reinkarnasi, ada juga sentuhan kekuatan yang mendominasi. Tuan, ini, Xiao Yan berkata dengan lembut. Ledakan. Lang Er, ayo pergi. Guru Zen membawa tongkat Zen di sisinya, dan segera memindahkan langkah lamanya dari kasur. Puff, staf Zen bergoyang lembut, dan langsung menggoreskan beberapa kitab Buddha emas di ruangan ini. Dalam sekejap mata, kitab suci Buddha emas menembus kehampaan, dan pintu cahaya keemasan muncul dari udara tipis. Sisi, pintu cahaya keemasan muncul, dan hembusan nafas mengalir ke wajahnya, seperti gelombang dahsyat yang menghantam pipinya, menyebabkan semburan rasa sakit. Tolong, donatur, semua pertanyaan ada di balik pintu cahaya ini. Guru Zen berkata dengan keras dan memberi isyarat mengundang. Ledakan, dengan keras, mereka bertiga tenggelam bersama, dan untuk tempat ini, keheningan kembali terjadi. Episode 2180. Di sini bukan hanya tempat di mana orang-orang kuat dari ras jahat dari luar wilayah menindas para tiran, tetapi juga tempat di mana orang-orang kuat dari ras jahat di luar wilayah ditindas oleh para tiran. Dua Seon, mata Xiao Yan menjadi panas, dan dia bisa mencium rasa takut yang menyeramkan dari jaket berwarna darah itu. Tingkat kekuatan itu jelas merupakan kekuatan strategis di antara ras jahat di luar wilayah. Namun setelah beberapa saat, keberadaan visualnya juga mencium fluktuasi yang sangat menakutkan dari rantai Qian yang mengikat jaket berwarna darah tersebut. Xiao Yan tidak asing dengan fluktuasi semacam itu. Rantai Qian adalah kekuatan Raja Naga Tiran. Ia tidak hanya memiliki garis tubuh bagian bawah sang tiran, tetapi juga bayangan naga biru, yang menakutkan. Namun, rantai Qian ini sekarang berdengung, dan retakan mulai muncul, saya khawatir mereka telah mencapai batasnya. Dan jaket berwarna darah di sampingnya adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik jahat dari kelabang berjubah darah. Parasit gelap padat yang tak terhitung jumlahnya, seperti semut, seperti serangga pemakan manusia, terus-menerus melahap energi laut dan membawanya ke jaket berwarna darah. Terlebih lagi, dengan transmisi kekuatan biologis ini, ditambah dengan menggerogoti tubuh Baxia, saya khawatir cepat atau lambat tubuh Baxia akan hancur total, dan Raja Merah ini akan dibangkitkan sepenuhnya. Raja Merah, setelah dibangkitkan, bangun. Saya khawatir hal ini akan memicu badai kehancuran yang mengerikan. Inilah tujuan perjalanan kita, sebelum dia pulih sepenuhnya, cekik dia. Saat Guru Zen tua berbicara, tubuh Buddha emas berkembang, dan energi halus Sansekerta mengembun. Ini, peninggalan. Xiao Yan bergumam, melihat manik-manik emas yang muncul dari tangan Guru Zen, kehilangan suaranya. Manik emas itu hanya seukuran lengkeng, mirip dengan pil obat, namun diukir dengan misteri yang tak ada habisnya. Jika Anda merasakannya dengan cermat, kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin tidak lebih lemah dari satu api suci di tangan Anda. Terbukti dengan sendirinya bahwa nilai peninggalan orang kuat di dunia Buddhis sama dengan nilai hati manusia di dunia manusia. Api suci adalah benda ketuhanan tertinggi yang lahir dari awal dunia. Ada penindasan yang menghancurkan terhadap ras jahat di luar wilayah. Saya akan membantu Anda dengan relik tersebut dan membunuh para yang mulia jahat ini selamanya. Suara Guru Zen itu penuh dengan rasa takut.
Peninggalan tersebut merupakan intisari kehidupan para guru dan biksu Zen di dunia Buddha. Setelah relik tersebut terkondensasi, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Kebenaran guru Zen juga menyebabkan hati Xiao Yan terasa pahit. Namun, ada juga rumor yang beredar. Dikatakan bahwa ketika Tathagata pembantaian surgawi menyadari Dao, dia menjalani reinkarnasi 9 kali dan menciptakan peninggalan tertinggi, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar artefak Buddha. Wei. Dengan peninggalan ini, seseorang dapat melampaui dunia, memasuki jalan Buddha Guru Zen, dan memperoleh kemuliaan tertinggi. Ledakan. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, api kuning di tubuhnya tiba-tiba jatuh, dia tahu bahwa setiap langkah selanjutnya bisa membuat nyawanya sia-sia. Tapi jadi apa? Saya adalah penguasa api suci, dan hal semacam ini adalah tanggung jawab saya sendiri, dan saya tidak dapat mengabaikannya. Api setinggi 1000 kaki menyala di dunia yang gelap ini, seperti sinar fajar yang tiba-tiba muncul, menerangi tempat ini sepenuhnya. Api jiwa batu ember tergantung di langit, dan nyala api pemurnian yang menyilaukan berdetak dengan cepat, dan beberapa parasit gelap langsung musnah di dalamnya. Gelombang gelap datang, suram dan menakutkan, dan langsung menyentuh serangan Xiao Yan dan keduanya. Tabrakan sederhana keduanya menyebabkan fluktuasi energi yang mengejutkan, dan suara senandung yang bergema di langit dan bumi menyebar. Suara dan kekuatannya ternyata membuat kulit kepala mati rasa, dan kekosongan di depannya menjadi terpelintir dan pecah. Tanpa perlindungan kekuatan api suci, mereka yang berada di bawah reinkarnasi akan binasa sepenuhnya saat disentuh. Api suci, kuno dan tak terbatas, terus berkembang dengan kekuatan uniknya, memurnikan alam gelap yang kotor ini, dan dengan berkah dari Xiao Yan Fenjue, itu sangat sakral. Cahaya keemasan dari relik itu bersinar terang, dan suara Zen kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Keduanya berpotongan satu sama lain, dan dalam sekejap mata, kekuatan gelap di sini menyerbu setengahnya. Segera, dia sepertinya merasakan fluktuasi yang telah lama hilang ini, dan cahaya biru yang mengejutkan muncul dari tubuh bagian bawahnya. Kekuatan 3 warna sebenarnya membunuh semua parasit gelap di sini. Wong berdengung. Melihat mereka berdua bergabung dan mendapatkan beberapa keuntungan dalam sekejap, senyuman langka muncul di hati mereka berdua. Kekuatan parasit jahat ini sangat menarik. Menabrak. Di saat yang sama, seluruh dunia gelap tiba-tiba menjadi gelisah. Sudah terlambat untuk berbahagia karena keuntungan sementara, penglihatan keduanya tiba-tiba tertarik oleh tahta di atas altar, dan aura berwarna darah yang sangat melonjak menyebar, seperti iblis yang merangkak keluar dari kedalaman neraka, aura berwarna darah. Di tempat penyebarannya, rongga yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan retakan muncul tak terkendali. Akhirnya, itu dimulai. Xiao Yan dan Guru Zen tua terbang ke langit, dan dengan bantuan kecemerlangan Seng Yan dan reliknya, mereka menatap jas hujan berwarna darah di atas tahta. Penahan angin berwarna darah itu seperti cangkang kosong, dan tidak ada keberadaan fisiknya, tetapi perlahan-lahan menguraikan sosok hantu Tongtian Evil yang mulia. Di atas jaket, kelabang berwarna darah mulai menggeliat. Kesenjangan besar inilah yang membuat Xiao Yan mengerti bahwa jas hujan berwarna darah ini adalah yang paling menakutkan. Puff! Ada gerakan di jaket berwarna darah, dan pola bulat indah berwarna darah di jaket itu memancarkan darah yang membuat putus asa dan menakjubkan. Pergi. Xiao Yan dan keduanya saling memandang, serangan yang menyilaukan itu seperti badai yang bersiul, menghantam tahta dengan liar, serangan itu begitu kuat sehingga tidak kalah menakutkannya dengan tembakan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat 3 reinkarnasi. Puff! Serangan gabungan keduanya tidak menyebabkan fluktuasi apapun, dan setelah mengembun, mereka menyebar dengan tenang, yang sangat aneh. Ledakan. Ketika mereka berdua sangat waspada, cahaya ajaib yang mengerikan keluar dari dasar alam. Nafas yang terkandung dalam cahaya ajaib ini jelas bukan jenis kekuatan yang terdiri dari parasit gelap biasa, ada suara duka dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya, berbisik, dan itu benar-benar menyebabkan Xiao Yan dan mereka berdua, emosi diberikan. Wah, cahaya ajaib yang mengerikan menyebar dari dasar alam gelap, mencapai langit dalam sekejap, dan kemudian menyebar sedikit, berubah menjadi tetesan hujan dan jatuh ke bawah. Dengan munculnya aksi semacam ini, Seng Yan di belakang Xiao Yan dan relik di belakang Chan Master mengeluarkan raungan rendah yang sangat tajam, jelas butuh banyak usaha untuk menahan serangan mengerikan tersebut. Hujan ajaib menetes, dan seluruh alam gelap dipenuhi teror, dan parasit muncul satu demi satu, tetapi mereka tidak menyerang Xiao Yan dan mereka berdua, tetapi diam-diam merangkak ke samping. Di saat yang sama, singgasana di atas altar tiba-tiba mulai berubah. Hujan ajaib menetes, langsung menembus kehampaan yang runtuh di sekitar singgasana, dan kemudian melilit semua rantai Qian kuno itu. Retak, klik. Rantai Qian tidak tahu apakah itu sangat rapuh karena korosi selama bertahun-tahun, atau karena menjadi rentan terhadap invasi hujan ajaib sekarang, dan pada saat ini, satu demi satu retakan yang mencolok muncul. Di atas tahta, jas hujan berwarna darah, sosok kurus, menjulang. Di bawah sosok kurus ini, nampaknya semua kekuatan menjadi konyol. Di bawah sosok kurus itu, kekuatan yang terkandung mungkin cukup untuk menekan segalanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.